Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nur dari Body Fitness Indonesia. Kemarin kita bahas tentang 12 hukum semesta. Oke, kali ini kita akan bahas 7 dari 12 hukum semesta tersebut atau 7 Cosmic. Dan kaitannya dengan salah satu hukum semesta yang sangat populer, yaitu The Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Bagaimana nanti Anda bisa mewujudkan hukum tarik-menarik tersebut? Anda harus menyimak videonya dari awal sampai selesai agar Anda paham sepaham-pahamnya. Buat Anda yang sudah mempraktekkan Law of Attraction namun masih menemui hambatan atau kegagalan, kali ini saya akan menjelaskannya jauh lebih detail lagi agar Anda bisa berhasil dan mudah mempraktekkan The Law of Attraction-nya. Kita mulai dari yang pertama adalah The Law of Vibration atau hukum getaran, bahwa segala sesuatu di muka bumi ini semuanya hidup, semuanya bergetar, termasuk tubuh kita dan benda-benda lain, partikel-partikel lain, semuanya bergerak. Bahkan pikiran kita ini juga bergerak terus. Nah, jika Anda merasa ketika Anda diam itu hanya tubuh Anda merasa diam, padahal itu tidak ya. Pikiran Anda tetap bergetar, tidak ada yang diam. Getaran-getaran dalam frekuensi yang sama ini akan menarik satu sama lain atau saling tarik-menarik. Semisal Anda menarik yang namanya kegembiraan, maka Anda akan menarik kegembiraan lainnya. Hati Anda sedang senang, Anda menggetarkan energi Anda yang berupa kebahagiaan, maka akan menarik lingkungan Anda untuk masuk ke dalam diri Anda, atau Anda mempengaruhi energi kegembiraan tersebut, mempengaruhi sekitar atau lingkungan Anda. Segala sesuatu adalah energi, termasuk yang saya sebutkan tadi adalah pikiran. Maka dengan fokus secara konsisten terhadap pikiran tertentu akan menarik getaran yang sama. Hati-hati dengan pikiran Anda. Anda memfokuskan pikiran-pikiran yang baik, itu akan menarik hal yang baik pula. Dan sebaliknya, bila Anda memfokuskan hal-hal yang tidak baik, maka Anda akan menariknya juga. Terus bagaimana sih cara menjalankan hukum vibrasi ini dengan benar, dengan tepat? Maka fokuslah dengan apa yang Anda inginkan. Saat Anda ingin memfokuskan bahwa saya ingin kaya, maka kata-kata atau apa yang Anda pikirkan adalah saya ingin kaya. Bukan seperti ini, saya tidak ingin miskin. Nah, kata tidak ini juga mengandung energi negatif. Kata yang lain, aku ingin sehat, bukan aku tidak ingin sakit. Kembali lagi, sebenarnya karena bangsa Indonesia ini sudah terbiasa dengan yang namanya rumah sakit. Ini sebenarnya kurang pas, harusnya rumah sehat. Jadi konotasinya ketika seseorang ini mendengar kata sakit, maka dia memfokuskan ke sana. Tetapi sebaliknya, ketika dia mendengarkan kata sehat, maka dia juga akan fokus ke sana. Jadi ulasannya saya ulang sedikit biar Anda lebih paham bahwa pikiranmu, perasaanmu, intelijensimu bergerak terus, tidak diam ya. Pikiran kita, intelijensi kita, perasaan kita ini terus bergerak, tidak ada yang diam. Sibuk dan terus ramai di dalam pikiran. Anda diam, Anda mikir, ini kan terus bergetar ya pikiran Anda. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan getaran ini, vibrasi ini untuk menarik hal-hal yang baik, agar frekuensi yang kita tangkap juga hal yang baik, Anda harus memilih frekuensi yang bahagia, senang, gembira. Anda pernah merasakan misalkan ketemu teman Anda, suasananya gembira, Anda pun
ikut gembira. Atau sebaliknya, Anda ketemu kawan Anda, dia tertawa tetapi lagi ada masalah pun Anda menangkap getaran tersebut, energinya tertangkap oleh Anda. Hingga Anda bertanya, emang kamu ada masalah apa sih? Nah, itu artinya Anda merasakan vibrasinya. Meskipun dia pura-pura gembira, karena di dalam perasaannya ini getaran yang tidak bahagia tersebut keluar, memancar dan tertangkap oleh Anda. Jadi intinya getaran ini akan memengaruhi getaran yang lain dan saling mempengaruhi satu sama lain. Maka dari itu Anda harus membuat getaran kesuksesan buat Anda, getaran keberlimpahan buat Anda, agar menarik getaran yang sukses, getaran yang baik, dan masuk menjadi bagian dalam kehidupan Anda. Lanjut, hukum yang kedua adalah the law of relativity atau hukum relativitas. Nah, penjelasannya adalah tidak ada sesuatu yang bisa dipahami sampai engkau menghubungkan dengan sesuatu yang lain, baik itu sifat, nilai, kualitas dari sesuatu yang hanya bisa diukur dengan cara menghubungkan dengan yang lain. Contoh misalkan, tidak ada yang namanya kebaikan jika tidak ada yang namanya keburukan. Jadi Anda harus menghubungkannya. Maka tidak ada istilah baik atau buruk tercipta bila Anda tidak menghubungkan satu dengan yang lainnya. Itu namanya relativitas. Negara Indonesia apakah termasuk negara yang kategori tertinggal, negara miskin atau negara kaya? Ini pun relativitas. Anda menghubungkannya dengan negara mana dulu? Kalau Anda menghubungkan dengan negara Amerika, negara Eropa, Indonesia termasuk negara tertinggal. Tetapi bila Anda menghubungkan dengan negara-negara yang lain, semisal Timor Leste, nah Indonesia termasuk negara yang maju. Disinilah yang dimaksud dengan relativitas. Saya dikatakan ganteng karena saya dihubungkan dengan seorang pria yang kualitas fisiknya jauh di bawah saya. Tetapi saya bisa dikatakan jelek, tidak ganteng jika saya dihubungkan dengan sosok yang sangat ganteng, ya, mungkin artis atau siapa. Nah, itu namanya relativitas. Jadi segala sesuatu ini terbentuk karena kita menghubungkan faktor A dengan faktor B, maka terbentuk yang namanya relativitas. Terus bagaimana cara menjalankannya dengan hukum relativitas ini? Ya, ini hubungkan situasimu dengan sesuatu yang lebih buruk yang kamu alami sekarang dan engkau merasa bersyukur dengan kondisimu hari ini. Misalkan Anda kok mengeluh hari ini, ya, saya tidak punya uang, hidup saya susah, saya lagi terperosok, hidup saya lagi amburadul. Coba Anda bandingkan dengan sesuatu yang jauh di bawah Anda, yang lebih buruk di bawah Anda. Ini akan membuat Anda jauh lebih bersyukur. Itu kuncinya. Jadi Anda harus dengan tepat merelasikan diri, benar menghubungkan diri Anda. Jangan salah merelasikan atau menghubungkan diri dengan sesuatu yang tidak pas. Itu caranya. Lanjut, hukum yang ketiga yaitu the law of cause and effect, hukum sebab akibat. Penjelasannya di sini adalah segala sesuatu action atau tindakan yang kita lakukan ini selalu mempunyai akibat. Ada sebab, maka ada akibat. Apa yang Anda tanam, itulah yang akan berbuah. Itulah yang namanya hukum sebab akibat. Jika Anda ingin mewujudkan apa yang ingin Anda raih, maka Anda harus menanam sesuatu ini di dalam pikiran Anda ini, sesuatu yang benar, sesuatu yang bagus. Pikiran manusia ini kan ibarat ladang yang sangat subur. Anda tanami apa saja, pikiran ini akan tumbuh dan sangat subur. Anda menanamkan sifat yang semangat, sikap yang optimis, sikap yang baik, positif, maka nanti Anda akan memanen yang namanya hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Sebaliknya, Anda menanamkan ke dalam pikiran Anda sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang pesimistis, juga akan tumbuh menjadi buah yang tidak baik. Terus bagaimana cara menjalankan hukum ini adalah Anda secara konsisten menjalankan hukum ini. Hal-hal yang baik harus Anda tanamkan di pikiran Anda. Anda harus bisa memilih
memilah, menyeleksi untuk hal-hal yang baik-baik saja yang boleh masuk ke dalam pikiran Anda agar nanti berbuah sesuatu hal yang baik dan mencapai apa yang Anda wujudkan dan inginkan. Yang keempat adalah hukum polaritas atau hukum polarity, bahwa penjelasannya segala sesuatu yang memiliki pasangannya, ada panas tentu ada dingin, ada gelap, ada terang, ada atas, ada bawah, ada baik, ada buruk. Jadi tidak mungkin ada atas doang tanpa ada bawahnya, ya. Tidak ada gelap tanpa ada terang. Ini namanya polaritas. Pasangan ini saling mengadakan, jadi tidak mungkin berdiri sendiri. Oke. Jika ada atas ya pasti ada bawah, jika ada bawah pasti ada atas. Ini saling mengadakan, tidak berdiri sendiri. Oleh karenanya, jangan mengingkari apa yang tidak engkau inginkan atau tidak Anda setujui. Ya, tidak bisa. Ini dua-duanya berjalan. Anda bersahabat dengan seseorang. Nah, di situ ada yang namanya baik, ada yang namanya buruk. Anda tidak bisa memilih kebaikannya saja. Anda juga harus bisa menerima keadaan kekurangannya dia. Pasangan Anda pun sama. Anda tidak hanya bisa memilih kebaikannya saja atau sebaliknya Anda menilai keburukannya saja. Harus saling mengadakan. Kalau Anda bisa menilai kebaikannya, menerima kebaikannya pun Anda harus menyadari, memaklumi di situ ada sisi negatifnya, ada sisi kurangnya. Terus cara menjalankan hukum ini bagaimana? Cara menjalankannya adalah Anda harus melihat sisi baik dari seseorang atau segala situasi atau kondisi. Saat ini misal ketika saya buat video ini lagi hujan gerimis di sini ya, Anda mungkin mendengar suara rintik hujan, ada suara petir. Anda jangan mengeluh. Ya, bukankah tadi ada yang namanya terang? Nah, ketika ada terang, ada mendung, ada hujan. Semuanya saling mengadakan. Jadi terima hal-hal yang baik saja di dalam pikiran Anda. Lanjut yang kelima adalah hukum irama, the law of rhythm. Bahwa segala sesuatunya di dunia ini memiliki siklus alaminya sendiri-sendiri. Ada namanya pasang, ada surut, ada siang, ada malam, ada kelahiran, ada kematian, dan seterusnya. Kita mengalami yang namanya good time, ya, waktu yang indah, waktu yang baik, waktu yang gembira, dan juga mengalami yang namanya bad time. Jadi tidak pernah sama terus-menerus. Perubahan sifatnya kontinu. Perubahan itu sifatnya selalu berlanjut. Jika Anda hidup Anda ini saat ini terpuruk, ya yakini bahwa tidak selamanya Anda akan di bawah terus. Atau sebaliknya, saat ini Anda di atas, tidak selamanya Anda akan di atas terus. Jika Anda hari ini miskin, tidak selamanya Anda akan miskin terus. Jika Anda saat ini kaya, tidak selamanya Anda kaya terus. Jika Anda saat ini sehat, tidak selamanya Anda akan sehat terus. Dan sebaliknya, bila Anda hari ini sakit pun, tidak akan selamanya Anda sakit. Semuanya berubah. Yang pasti, yaitu perubahan itu sendiri. Semuanya tidak pasti. Saya ulangi, di dalam kepastian yang paling pasti adalah perubahan itu sendirilah yang pasti. Kalau di luar itu semuanya tidak pasti, selalu kontinu, selalu berubah-ubah. Memahami bahwa semuanya ini akan berlalu adalah merupakan kebijaksanaan yang terbaik yang harus Anda miliki. Jadi Anda tidak akan kagetan. Anda diberikan kemiskinan hari ini, kekurangan hari ini. Anda diberikan kekayaan hari ini, keberlimpahan hari ini. Anda tidak kaget. Jika suatu saat ada siklusnya, ya ini Anda nggak kaget ya. Anda sudah paham bahwa ini terkait dengan hukum irama tadi. Bagaimana cara menjalankan hukum irama ini adalah saat hidupmu ini sedang dalam kondisi terpuruk atau kita lagi ada di bawah, yakinilah bahwa situasi ini pasti akan berubah. Ya, yakini itu. Lanjut yang keenam adalah the law of gestation atau hukum masa tunggu, atau bahasa kerennya bumper time ya. Jadi apa yang Anda tanam ini selalu ada prosesnya. Anda menanam biji tanaman, padi semisal. Tidak mungkin Anda tanam sekarang,
nanti langsung tumbuh padinya. Enggak, Anda harus menunggu prosesnya. Ini yang harus Anda mengerti. Anda menanam buah, tunggu pohonnya ini tinggi, berbuah. Ada masa tunggunya sampai apa yang Anda tanam ini menjadi wujud atau menjadi nyata. Nah, masa tunggu inilah yang disebut dengan bumper time. Jika Anda menanamkan kebaikan di dalam pikiran Anda, kesuksesan, Anda harus sabar untuk menunggunya. Nanti pun ini akan menjadi buah. Dan sebaliknya, bila Anda menanamkan sifat yang tidak baik di dalam diri Anda, pikiran Anda masuk ke hal-hal yang negatif, ada bumper time untuk mewujudkannya. Maka berita gembiranya, Anda bisa mengganti sebelum menjadi tumbuh, ya, sebelum menjadi buah. Hal yang negatif tadi Anda replace, Anda hapus, Anda ganti dengan hal yang baik agar nanti tumbuhnya menjadi baik. Terus cara menjalankan hukum ini bagaimana? Yakinlah bahwa apa yang Anda tanam di dalam diri Anda ini, hal yang baik ini, suatu saat pasti akan terwujud. Anda hanya sabar menunggu masa tunggu, masa panen, masa bumper time ini, masa prosesnya. Anda harus sabar untuk menunggunya. Yang ketujuh adalah hukum transmutation energy atau perpetual of transmutation energy. Jadi segala sesuatu berubah seiring energi yang keluar dan masuk, kecuali perubahan itu sendiri, ya, yang saya sebutkan tadi. Pikiranmu adalah energi kreatif. Semakin engkau memfokuskan pikiranmu kepada apa yang engkau inginkan, maka semakin kuat kekuatan kreatif yang mengubah energi tersebut berbuah di dalam kehidupan nyata. Oke. Jadi inilah namanya energi, ya. Apa yang kita salurkan nanti juga akan menjadi wujud atau nyata. Cara menjalankan hukum ini adalah kuatkan pikiran Anda dan tindakan Anda untuk menarik apa yang Anda inginkan. Maka Anda akan menarik manifestasi nyata dari energi tersebut. Karena pikiran ini adalah juga energi yang bergerak, berpindah, maka Anda harus menunggu bumper time tadi untuk menjadi sebuah kenyataan. Oke, energi ini tidak bisa dimusnahkan. Energi tidak bisa dihilangkan. Energi itu sifatnya dia hanya berpindah tempat dan berubah bentuk. Anda tahu lampu? Ya, ini awalnya kan dari energi listrik yang diubah menjadi cahaya. Dia berpindah tempat dan berubah bentuk. Pikiran Anda ketika membayangkan, memvisualisasikan hal yang baik, energi Anda keluar, nanti akan berpindah menjadi sebuah kenyataan atau wujud. Ya, energi Anda tidak hilang, dia akan terus mengalir dan berubah menjadi realita yang Anda inginkan tadi.